Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Puricayani dari kelas 2B dengan NIM PO 713902-116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai screening resep yang telah saya tinjau terlebih dahulu, serta memberikan informasi yang terdapat di dalam resep tersebut. Yang perlu diketahui sebelumnya, apa sih screening resep tersebut? Screening resep merupakan pengkajian yang harus dilakukan oleh apoteker yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kemanjuran dari obat. Yang dimaksud di sini, ketika apoteker menerima resep, resep itu harus ditinjau kembali. Jika resep itu dapat diterima, maka pasien tersebut dapat memperoleh obat yang telah diresepkan oleh dokter. Pengkajian resep meliputi pengkajian administrasi, pengkajian farmasetik, pengkajian klinis. Pada pengkajian administrasi ini meliputi informasi mengenai dokter dan informasi mengenai pasien. Di sini ada resep yang telah saya tinjau. Pada klinik Basmala terdapat alamat, nama dokter, tanggal pembuatan resep, obat yang diresepkan oleh dokter, umur pasien, nama pasien, yang tidak ada di dalam resep, sip dokter tidak ada, jenis kelamin tidak ada, berat badan tidak ada, serta alamat pasien tidak ada. Namun, resep tersebut dapat diterima serta pasien menerima obat yang telah diresepkan. Mengapa demikian? Karena sip dokter ini bisa kita tanyakan langsung kepada klinik atau kepada dokter yang bersangkutan. Sedangkan jenis kelamin, berat badan, alamat pasien bisa kita tanyakan langsung ketika pasien membawa resep yang akan dia tebus menjadi obat. Pada kajian farmasetik ini meninjau bentuk sediaan. Bentuk sediaan ini dapat berupa tablet, kaplet, sirup, maupun lainnya yang biasa sudah tertera di dalam resep. Terlihat ya bahwa amlodipin tersebut 5 mg. Biasanya apoteker telah mengetahui amlodipin ini biasanya dalam bentuk tablet, kaplet, maupun sirup, karena ketika resep tidak tertuliskan jelas, bisa langsung menghubungi dokter yang bersangkutan. Jadi kita harus mengkonfirmasi jika ada keraguan. Untuk informasi obat atau expired date itu tertera pada kemasan. Terdapat expired date ya di dalam kemasan. Sedangkan stabilitas ini biasanya pada tablet ini bisa disimpan pada suhu ruang dan tidak boleh langsung terkena paparan sinar matahari. Sedangkan kompatibilitas di sini tidak ada ya, karena obat tersebut adalah obat jadi. Jadi tidak seperti puyer, tidak adanya pencampuran obat itu kompatibilitas. Kalau puyer kan ada pencampuran obat. Pada kajian klinis, pasien tidak memiliki alergi terhadap obat-obatan. Ini biasanya dokter telah mengkonfirmasi kepada pasien bahwa pasien tidak memiliki alergi terhadap obat-obatan. Ketetapan indikasi dosis obat biasanya sudah tertera pada misalnya amlodipin 5 mg, berarti di dalam tablet terdapat 5 mg dosis tersebut. Aturan cara dan lama penggunaan obat atau durasi. Biasanya obat hipertensi ini diminum seumur hidup dan resep diresepkan selama 1 bulan sekali. Dan jangan lupa untuk konsultasi ke dokter. Makanya pada resep, misalnya pada Aptor dan amlodipin ini, langsung diresepkan untuk 30 tablet. Pada kemasan juga terdapat merek obat, dosis obat, keterangan harus dengan resep dokter. Pada Aptor atau yang kita sebut dengan acetyl salicylic acid atau yang sering kita kenal dengan aspirin, ini yang bungkus pink ini ya. Sedangkan yang ini amlodipin. Untuk obat yang digunakan
Aptor atau aspirin sebagai antiinflamasi, antipiretik, antiplatelet, serta anti-analgesik. Aspirin ini pada malam hari kita konsumsinya sebelum tidur dapat menurunkan tekanan darah pasien yang berobat jalan dengan prehipertensi. Sedangkan amlodipin ini memang biasanya langsung tertuju dan memang tertuju untuk sebagai antihipertensi. Mengapa obat antihipertensi harus dikonsumsi di malam hari sebelum tidur? Karena tekanan darah akan naik pada malam hari. Makanya mengkonsumsinya sebelum tidur. Dan di dalam resep ini bisa dilihat bahwa 1 kali sehari 1 tablet. Pada Aptor maupun amlodipin diminum sesuai dengan keterangan yang ada. Amlodipin juga untuk obat untuk mencegah stroke, serangan jantung, serta masalah ginjal. Kenapa riwayat hipertensi ini harus meminum obat secara terus-menerus? Karena hipertensi ini akan menyebabkan bisanya kematian secara diam-diam. Bisa menyebabkan jantung berdebar jika tidak meminum obat secara teratur, itu bisa memicu gagal ginjal, serangan jantung, ke otak maupun ke pembuluh darah yang terdapat pada kaki. Nah, biasanya orang yang tidak sering atau tidak teratur meminum obat hipertensi, maka akan menjadi resisten. Mengkonsumsi obat hipertensi ini harus seumur hidup dan harus sesuai dengan anjuran dokter. Jadi resep tersebut tidak boleh dibuat-buat atau tidak boleh misal langsung ke apotik meminta obat yang telah diminum sebelumnya. Itu harus dikonsultasi terlebih dahulu. Biasanya orang yang hipertensi itu memiliki gejala yang tiba-tiba seperti pusing yang secara tiba-tiba, jantung berdebar, serta buang air kecil yang tidak teratur karena tidak mengkonsumsi obat secara teratur. Jadi, Ibu dan Bapak yang telah memiliki riwayat hipertensi sebaiknya mengkonsumsi obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter dan telah berkonsultasi kepada dokter. Terlihat di dalam resep bahwa harus dikonsumsi 1 kali sehari 1 tablet. Tergantung pada resep yang telah diberikan. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai screening resep serta memberikan informasi resep yang telah saya tinjau terlebih dahulu tadi. Lebih dan kurangnya, jika ada salah kata maupun informasi yang diberikan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.